101,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Eni hadir kembali menemani Anda semuanya seperti biasa dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken. Baik pendengar, pagi hari ini sudah pasti Eni tidak sendiri. Di studio sudah hadir satu narasumber yang akan membahas topik terkait hilirisasi vanili, upaya meningkatkan daya saing pertanian. Jadi memang agak ribet sedikit ya penyebutannya. Jadi pendengar Pro 1, seperti yang kita ketahui, vanili selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas perkebunan yang bernilai tinggi. Namun di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, menjual hasil panen saja dinilai belum cukup untuk meningkatkan daya saing dan juga pendapatan petani. Hilirisasi melalui pengembangan produk olahan menjadi salah satu langkah yang mulai dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada komoditas vanili ini ya. Lantas seperti apa peluang dan tantangan mengembangkan vanili dari hasil budidaya menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi? Selengkapnya simak dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken bersama Bapak Iwayan Rinaye selaku Ketua Komunitas Petani Vanili di Singaraja, Bali. Jadi kita akan membahas terkait dengan hilirisasi vanili upaya meningkatkan daya saing pertanian. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Wayan. Om Swastiastu, selamat pagi host hari ini. Saya perkenalkan nama Wayan Rinaye DSW. Hari ini mengudara dari Singaraja Bali melewat Corong RRI Pro 1 RRI Singaraja. Semoga dengan acara ini kita bangkitkan petani dari hilirisasi untuk kedaulatan petani Indonesia. Wah, luar biasa nih. Jadi pembukaan dari Bapaknya. Nah, sebelum kita ke hilirisasi, Pak, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit. Bapak ini budidaya vanili dari tahun berapa? Kemudian kenapa sih Pak tertarik memilih komoditi vanili untuk dikembangkan seperti apa? Kalau saya sendiri menggeluti budidaya vanili ini kurang lebih sudah 10 tahun. Itu sebelum COVID ada, kita sudah mulai menanam vanili. Memang sih pada dasarnya saya adalah seorang cucu petani juga. Tentu tidak asing lagi untuk bagaimana saya membudidayakan vanili. Nah, ketertarikan saya untuk membudidayakan vanili selain memiliki harga nilai yang cukup tinggi, tapi vanili ini kaya akan manfaat. Nah, inilah yang menarik untuk bagaimana saya tekun di budidaya vanili, Mbak. Jadi itu yang menjadi alasan Bapak ya, kenapa memilih budidaya. Kalau dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain mungkin yang bernilai jual lebih tinggi, seperti kan salah satunya cengkeh, itu kan harganya juga lumayan kan Pak ya. Nah, kenapa Bapak bisa lebih fokus ke vanili aja nih? Mungkin dari segi perawatan atau segi panennya seperti apa Pak? Saya terinspirasi bagaimana saya terus menggaungkan dan menekuni budidaya vanili ini menjadikan komoditi unggulan saya untuk menjadi petani. Karena dari segi apa yang kita alami saat sekarang, ketika anak-anak muda kita tidak tertarik di sektor pertanian, tentu ketika pasca panen nanti kita akan kewalahan tenaga. Tapi kalau kita menjadi petani vanili, tentu proses panen itu lebih mudah. Nah, kita bisa bayangkan lagi 1, 2, 3 tahun yang akan datang, ini para petani cengkeh dia akan kewalahan untuk mencari tenaga petik cengkeh. Ini sebenarnya juga menjadi hal yang harus diperhitungkan oleh pemerintah sehingga petani-petani itu akan bisa lebih berdaya. Maka saya memiliki alternatif ini ketika kita lahan sempit pun bisa menanam vanili. Walaupun berbudidaya vanili ini juga nggak gampang amat, tapi butuh sebuah ketelatenan dan ketekunan di mana setiap komoditi yang kita budidayakan tentu juga ada masalah-masalah krusialnya, Mbak. Jadi pasti setiap tanaman itu pasti ada nilai plus dan minusnya kan gitu Pak nggih. Jadi selama ini Bapak menekuni budidaya vanili tadi Bapak bilang dari 2015 berarti sudah kurang lebih 11 tahunan Pak ya. Oke. Nah, jadi setelah Bapak sudah mulai nih fokus membudidayakan vanili, mungkin hal-hal apa nih yang bisa mungkin Bapak bagikan ke komunitas Bapak sendiri seperti apa? Kalau saya memang bagaimana kita terus bisa memiliki tanaman vanili. Karena kita tahu bersama ketika harga kayak sekarang ini vanili saya akui harganya cenderung menurun sebenarnya. Nah, walaupun murah tapi masih bisa sih sebenarnya kita mendapatkan income dari kita berbudidaya vanili.
Yang saya harapkan bagaimana kita sebagai petani jangan mudah menyerah. Karena petani-petani yang mudah menyerah mereka tidak akan pernah sukses. Kenapa saya katakan demikian? Masalah krusial dihadapi oleh sebenarnya sebagian mindset petani itu ketika tanamannya ada masalah, mereka nggak nanam lagi sehingga harga mahal. Nah, ketika harga mahal, mereka tidak bisa jual karena mereka tidak rawat lagi. Nah, ketika ada permasalahan-masalahan itulah dengan ketekunanlah tentunya kita menekuni budidaya paneli ini kita akan bisa bangkit kembali, kita bisa menjadi petani yang lebih bernilai. Hmm. Iya, jadi mungkin karena ketekunan, kesabaran Pak ya, Ya, apalagi tadi Bapak bilang meskipun harga vanili sekarang ini memang menurun, mm, tetapi ya namanya harga jual beli itu kan biasa menurun sama meningkat itu kan sudah menjadi hal yang biasa Pak nggih. Nah, jadi kalau misalkan nih Pak, kalau harga menurun, kira-kira apakah Bapak mengalami kerugian atau tidak? Sebenarnya sih kalau dari segi HPP kita Mhm. berbudidaya paneli tidak dirugikan sebenarnya walaupun harga paneli basah sampai di 50.000 per kilogram. Hanya yang menjadi kendala kita sebagai petani ketika kita tidak mampu mengolah hasil produk itu menjadi produk turunannya. Dari pengalaman yang saya lakukan itu pun berdasarkan dari apa yang telah saya tekuni, tentu dari berbagai proses. Ketika kita hanya menjadi petani, ketika hasil daripada komoditi yang kita tanam itu berbuah, kita panen langsung jual, di sanalah kita tidak memiliki nilai lebih. Nah, dengan saya sendiri terus belajar berinovasi, jadikan polong-polong paneli kering itu sebagai turunannya, membuat sirup paneli dan juga ekstrak paneli dan juga kita ke produk-produk yang lain, tentu paneli ini masih sangat menguntungkan sebenarnya. Inggih, jadi asal kita mau mengolah Ya. gitu Pak ya. Mm-mm. Jadi memang kalau seperti Bapak bilang tadi, kalau dijual mentahnya memang masih ada harga lah hitungannya Pak Ya. ya, nggak rugi-rugi banget. Mm. Tetapi kalau bisa diolah untuk menjadi sebuah produk yang yang bernilai tinggi, kenapa tidak untuk dicoba. Nah mungkin awal mula Pak, kenapa sih bisa hilirisasi Pak? Mungkin bisa diceritakan apa mungkin karena harga yang sangat anjlok atau Bapak memang dari Bapak sendiri atau komunitas Bapak sendiri pengen apa namanya bereksperimen lah istilahnya untuk menghasilkan produk yang lebih bernilai jual tinggi. Karena begini Mbak ya, kita Mm-mm. harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual. Sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja. Tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni komoditi itu sehingga menjadi produk siap saji. Saya jangan salahkan orang lain yang mampu mengolah itu, mereka justru lebih banyak mendapatkan untung daripada kita menjadi petani dari prosesnya yang panjang, menanam, merawat, mengawinkan sampai juga kita processing kering. Itu yang terjadi sebenarnya, Mbak. Mm-mm. Jadi memang dari kalau boleh tahu Pak, dari Hmm. awal Bapak hilirisasi ini ada pelatihan khusus Pak atau mungkin Bapak cuman otodidak belajarnya? Nah, tentu kita di saat sekarang ini harus kita akui teknologi juga bisa memberikan sebuah ilmu baru pada kita walaupun kita sebagai petani. Karena menurut saya dengan begitu banyak referensi yang bisa kita dapatkan ilmu seperti ada AI sekarang, kita juga ada Google dan lain sebagainya. Itulah sebagai prinsip pembelajaran saya sebagai petani otodidak untuk bagaimana terus belajar mengolah paneli-paneli polong kering ini menjadi produk turunan tadi seperti sirup paneli karena saya sendiri kan memiliki produk yang namanya Bali Vanilla Gold itu. Nah, itulah yang membuat kenapa orang lain bisa kita tidak. Tapi ketika kita tidak mampu melakukan itu tentu kita seringlah kita merenung, saya sendiri ya, berarti kita nggak mau belajar. Karena kalau kita mau belajar, selain daripada ilmu yang sudah dapat mungkin dari para akademisi, kita pun akan mendapatkan inspirasi dari ilmu alam semesta ini. Karena apa? Produk ini adalah produk buah-buahan, produk yang memang jadi yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tentu dengan sentuhan-sentuhan berbagai literasi dan juga referensi yang saya dapatkan, bagaimana juga saya praktekkan sehingga produk itu bisa siap kita konsumsi. Itu, Mbak.
Iya, jadi keren banget. Berarti memang ini tidak ada pelatihan-pelatihan khusus mungkin dari Dinas Pertanian atau dari mana gitu, Pak? Jujur saya katakan untuk membuat produk-produk olahan ini seperti kopi Singaraja yang saya beri namanya Sikopral itu autodidak, Mbak. Di Mhm. mana saya campur beberapa bubuk kopi yang asli dari desa kita dari Kecamatan Sukusade, ada Ambengan dan Wonogiri. Di sana kan ada beberapa areal kebun kopi yang kita juga kolaborasi dengan petani kopi, di mana dari bubuk itu kita mix, kita kasih beberapa biji vanila sehingga menghasilkan yang namanya sikopral tadi. Sikopral kepanjangan adalah Singaraja Kopi Robusta Paneli Oh, gitu ya. gitu. Itu yang Heeh. kita lakukan secara otodidak karena sebelum melakukan itu kita juga harus melakukan uji coba karena ini merupakan bahan yang siap saji yang dikonsumsi oleh banyak umat manusia. Ketika hal ini kita tidak juga uji coba dan kita juga sendiri yang merasakan, tentu ini akan hal yang sangat sensitif sebenarnya, Mbak. Nah, maka daripada itu kalau si kopral kita sudah izinnya lengkap, kita punya PRT, hakinya juga saya sendiri dan kemarin sudah halalnya sudah keluar, Mbak, gitu. Itu untuk produk, kopinya, Pak, ya? Ya. Heeh, tapi ada campuran, vanilinya Ya. gitu. Wah, jadi berbeda mungkin dengan kopi pada umumnya, ten Ya. kenten, Pak, nggih. Nah, mungkin dalam, proses hilirisasi ini, Pak, mungkin ada beberapa tantangan-tantangan yang selama ini Bapak hadapi seperti apa? Ya, tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, Mhm. tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri. Belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan misalnya dapur lah. Nah, mungkin dengan media corong RRI Pro 1 Singaraja ini, disinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki sebuah level yang lebih tinggi. Sehingga UMKM ini bisa mandiri, kita juga sebagai anak negeri yang tinggal di Singaraja Bali, selain juga bisa menjadi petani, kita juga bisa ciptakan hasil hilirisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kita buat bisa sikopral, kita buat juga sirup paneli yang tadi saya sampaikan. Ini juga butuh dukungan dari pemerintah. Nah, minimal kita kalau buat misalnya kopi ataupun sirup ini kan harus ada dapurnya, Mbak. Nah, disinilah peran serta pemerintah mestinya mensupport kita sebagai UMKM untuk ikut memberikan dorongan, bukan ya kalau modal ya, modal itu tentu seperti peralatan-peralatan tadi, Pak. Jadi selama ini mungkin yang masih terkendala di peralatan untuk produksinya, kenten, Mhm, Pak, nggih. mhm. Nah, jadi kalau selama ini berarti itu untuk tempat produksi, kemudian alat-alatnya itu Bapak, dapat, dananya itu dari urunan komunitas atau bagaimana? Nah, itu kalau kalau komunitas itu kan saya sering mendampingi petani. Tapi Mhm. kalau usaha memang murni dari usaha sendiri. Kebetulan saya juga P4S, Mbak. Nah, P4S Petani Muda Grand PPPSB yang ketuanya saya sendiri, usahanya saya sendiri, anggotanya juga dari keluarga-keluarga dan beberapa teman sendiri. Di sini kita produksi yang seperti tadi gitu. Oh, berarti ini memang, usaha mandiri dari Bapak, bukan Ya, usaha bukan. komunitasnya, bukan, Heeh. kenten. Oke, nah jadi kalau biasanya memproduksi hilirisasi ini, Pak, ini produksinya setiap hari atau mungkin ada waktu tertentu seminggu atau mungkin sebulan, gimana, Pak? Nah, ini jujur saya katakan, proses yang saya mulai ini sebenarnya baru, Mbak. Nah, Mhm. di sinilah dengan bantuan dari beberapa yang saat ini kita lakukan ada corong RRI ini, mudah-mudahan juga ada beberapa teman-teman yang mau ikut investasi untuk bagaimana membangkitkan usaha saya ini karena ini kita bakal nanti akan bawa labelnya bukan hanya Singaraja, tapi kita Bali bahkan Indonesia. Karena apapun yang kita lakukan ini dibutuhkan sebuah kebersamaan di mana saya ada orangnya, ada ilmunya, tapi kan tidak cukup untuk bagaimana memajukan sebuah usaha. Karena kalau menurut saya, dalam sebuah usaha itu dibutuhkan sebuah doa, Mbak. Nah, doa kalau saya boleh arti kepanjangannya, yang pertama dalam sebuah usaha doa itu adalah bagaimana kita bisa ada yang memiliki dana, ada juga orang ya saya sendiri, alat itu kan sebagai faktor pendukung. Nah, ini ketika doa ini jadi dan saya memang terus dari berbagai
hal yang saya lakukan, diminta jadi narasumber di seluruh Indonesia ya, karena kemarin kita pernah beberapa tahun lalu di Universitas Dehasen dan juga ke Undayana di Kupang dan beberapa tempat-tempat yang lain di Indonesia. Tentu saya sendiri selain harus membuat produk turunan panel ini sebagai hilirisasi hasil produk pertanian, saya sendiri harus berbagi kepada petani di Indonesia, Mbak. Iya, jadi harus berbagi ilmunya Ya. juga, Pak Nggih. Berarti ini usahanya Bapak untuk mengolah vanili ini berarti baru ini berjalan. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Pak jalannya? Ini kalau nggak salah waktu itu saya terinspirasi setelah datang kunjungan saya dari Batam. Saya berpikir ketika di saat sekarang harga paneli kering itu hanya mencapai di level harga tertinggi 1,5 juta, tentu saya harus putar otak, Mbak. Bagaimana kalau produk yang selama ini saya hasilkan dari kebun beberapa petani juga dan saya sendiri harus bisa saya olah sehingga memiliki nilai jual lebih gitu. Karena perbandingannya ketika kita misalnya jual polong paneli hanya 1 kilo kering sekarang di harga 1,5 juta, tapi kalau kita bisa buat produk turunannya dengan beberapa polong paneli itu perbandingannya kalau bisa saya sampaikan itu bisa 1:3 gitu. Luar biasa Pak ya. Hmm. Jadi kalau yang jual keringnya harganya 1,5. 1,5. Nah, Tapi kalau diolah menjadi sebuah produk itu bisa menghasilkan 5 dan 4,5. harganya tentukan kita sendiri. Oh, oke. Nah, kalau kita jual yang seperti kemarin kita kering dan sebagainya, yang menentukan kan yang beli. Nah, kalau ini kan produk kita sendiri, merek kita sendiri, kita punya brand tersendiri. Sehingga disinilah saya berkat nanti dukungan dan dorongan beberapa pihak, kita sebagai petani bisa berdaulat. Karena perjuangan sekarang adalah bagaimana memperjuangkan ekonomi kita. Karena perjuangan dulu kita melawan penjajahan luar negeri, tapi sekarang kita harus berjuang juga untuk bagaimana meningkatkan kemampuan finansial kita di bidang ekonomi kan gitu. Wah, luar biasa nih idenya Bapak. Banyak ilmu yang pastinya bisa kita petik nih dari Pak Wayan. Ya, syukurlah. Dan pendengar Pro 1 kita juga mengundang atensi Anda semuanya, siapa tahu nih berminat untuk budidaya vanili, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0362246644 atau Anda juga bisa bergabung di layanan WhatsApp kami di 0811 3999790 atau bisa juga live chat langsung ya karena kita live YouTube RRI Singaraja Official. Baik, Pak Wayan tadi sudah banyak memaparkan terkait dengan budidaya vanili seperti apa, kemudian proses pengolahannya karena sampai saat ini produk dari vanili yang Bapak hasilkan itu berupa sirup dan juga kopi, Pak ya. Nah, kemudian kalau pemasarannya seperti apa, Pak? Kalau sebenarnya peluang pasar kita di Bali ini kan terkenal dengan daerah wisata. Nah, di mana juga produk-produk yang kita ciptakan ini adalah merupakan sebuah produk yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, memang pas dalam acara Pro 1 ini juga saya sampaikan di mana juga saya mengharapkan peran serta daripada support pemerintah itu kepada kita sebagai UMKM untuk bagaimana membantu dari segi kan banyak harus kita lewati. Kita harus ada perizinannya, ada harus diskesnya, kita harus punya POM-nya dan lain sebagainya. Nah, karena memang kita tahu bersama kendala kita sebagai petani UMKM kecil seperti ini, hal-hal itu yang membuat kadang kita bosan untuk bagaimana berusaha. Nah, di sini sebenarnya mudah-mudahan juga nanti apa yang saya sampaikan lewat corong Pro 1 RRI ini beberapa instansi dan pemerintah mendengar. Karena apa? Hal-hal seperti itulah sering inovasi dan kreativitas petani itu mati suri karena mereka tidak tersupport untuk bagaimana terus maju membuat suatu produk yang mengikuti standar kesehatan. Kalau kita petani dianjurkan benih gitu, apalagi didampingi dan juga dikasih gratis, wah, karena kita nanti bawa brand juga Buleleng, kalau kita dari Buleleng, dari desa kita, dari pulau kita, Bali dan juga Indonesia kan begitu, Mbak. Iya, betul sekali. Nah, berarti ini kan hilirisasi ini kan baru-baru berjalan, Pak ya. Sudah berapa lama kira-kira, Pak? Ini baru 8 bulanan sih. 8 bulanan. Kemarin produk kita sudah diterima oleh beberapa teman yang sudah punya hotel, yang sudah punya resto, dan saya juga karena mungkin ada beberapa teman-teman ya, kita kayak kemarin kita bawa ke Ubud juga, ada ke Canggu juga, ya sasarannya ke sana. Karena kita kan harus tahu sasaran lah untuk belajar bagaimana memperkenalkan produk ini. Tapi
saya terus optimis bahwa produk yang kita ciptakan ini adalah merupakan sebuah kebutuhan manusia, karena seperti kopi dan sirup ini kan sudah sebagai kesehariannya masyarakat. Ketika panas, mungkin dengan sirup Vanilla Gold ini teman-teman bisa mendapatkan sebuah ketenangan, dan kita orang petani dan kerja dimanapun dengan mengkonsumsi si kopral itu juga memberikan sebuah kehangatan dan memiliki cita rasa yang tentu asli dari Singaraja Bali, Mbak. Iya, yang tentu berbeda dengan kopi pada umumnya, Iya. kan gitu, Mhm. nggih. Nah, jadi Bapak, promosinya kalau sampai saat ini masih door to door, Iya, Pak, nggih, heeh, lewat teman. Nah, mhm. kalau untuk produksinya gimana, Pak? Masih teknik manual atau menggunakan mesin, Bapak? Jujur ya, melakukan sesuatu saya tidak pernah menyerah. Saya masih dengan teknik manual, makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ada beberapa instansi yang mendengar ketika saya berada yang dikasih kesempatan baik oleh Pro 1 RRI di sini untuk bagaimana kita menyuarakan hal-hal yang kita hadapi sebagai masyarakat yang ada di desa, tentunya sebagai petani. Karena dalam hal ini juga saya sampaikan, mudah-mudahan pemerintah kita, terkhusus yang ada di Kabupaten Buleleng dan Bali, jangan pernah lupakan sektor pertanian, karena pertanian di Bali tidak ada, pariwisata mati, Bali hanya menjadi pulau biasa. Mhm. Nah, terkait dengan promosi, Pak, apakah Bapak menggunakan media sosial Bapak untuk mempromosikan, produk-produk yang Bapak Hmm. produksi sendiri? Hmm. Nah, kebetulan saya sudah membangun channel YouTube kurang lebih beberapa tahun yang lalu, mungkin kalau tidak salah 7 tahun yang lalu ya. Itu saya semua proses kegiatan yang real yang saya lakukan di lapangan itu terdokumentasi di channel YouTube saya, Wayan Rinayo DSW Channel. Dan di TikTok saya sekarang namanya Kopi Singaraja. Dan juga ada Instagram saya juga Wayan Rinayo DSW, Facebook juga Wayan Rina DSW gitu, Mbak. Iya, berarti selama ini Bapak menggunakan media sosial Ya, juga, Pak, siap. nggih, untuk branding kan kenten nggih, Mhm. apalagi ini termasuk kategori baru, Pak, ya, Ya. produknya. Nah, Mhm. mengingat sudah jalan selama 8 bulan nih, Pak, Mhm. gimana untuk pemasarannya? Kira-kira peminatnya seperti apa, Pak Wayan? Kalau saya lihat sendiri sih bagus sekali, Bagus. bagus ya, karena ini kan satu sisi kita juga selain kita hasil produk asli dari petani, kita punya cerita sendiri dari petani bahwa produk kita itu kaya akan manfaat dan juga banyak filosofi yang kita bisa ambil gitu, Pak. Iya, karena Kita itu jual cerita heeh, juga, tapi original kan gitu. iya. Karena kalau selama ini mungkin teman-teman ibu-ibu yang buat kue dan lain sebagainya dia pakai produk sintetis. Nah, dengan adanya produk ini kita bisa kasih solusi orang tidak harus terus mengkonsumsi sintetis. Karena sesuai dengan Badan Kesehatan Dunia, dengan banyaknya mengkonsumsi punya bahan-bahan makanan atau minuman dari produk sintetis ini, tentu juga nanti akan mengundang penyakit kanker. Iya, jadi kalau sudah ada yang lokal gitu, Ya. Pak, ya, yang pengolahannya masih tradisional seperti yang tadi Bapak Mhm. bilang. Kalau boleh tahu, Pak, itu, dibanderol, dengan harga berapa kalau untuk sirupnya? Kalau sirup kita yang 1000 mili itu kita jual 100 ribuan. 100.000. Nah, yang 500 mili kita jual 50 ribuan. Itu sudah berapa gelas kita dapat kalau dikasih air es dan lain sebagainya, Pak. Berarti itu sama halnya dengan, sirup-sirup kemasan yang ada di supermarket pada umumnya? Iya, hanya ini original Mmm. dari vanili asli gitu kan. Bahan pewarnanya juga yang seperti tadi saya sampaikan, kalau yang mau warna bunga telang juga ada. Kita pewarna alami, kita juga semua original, kita tidak ada bahan pengawet. Iya, jadi kalau misalkan pengen mencoba, siapa tahu nih pendengar Pro 1 Ya, penasaran dengan sirup vanili seperti apa, berarti bisa menghubungi Pak Wayan, ya, kenten. sukses. Terus kalau untuk kopinya gimana, Pak? Untuk pemasarannya kan tadi Bapak bilang kan kopi terlebih dulu produknya Bapak, Ya, baru ke sirup kan, kenten. mhm. Kalau pemasaran untuk kopinya, sampai saat ini gimana? Karena kan seperti yang kita ketahui masyarakat Indonesia itu kayaknya wajib banget pagi-pagi minum Ya. kopi kan, kenten, Pak, Nah, nggih. ini Mbak, memang kita masih ada kendala untuk bagaimana terus memperkenalkan produk saya sendiri. Karena kita ketahui bersama kompetitor kopi itu banyak sekali. Iya, benar. Ada kopi Arabica, ada Robusta dan lain sebagainya. Tapi saya dengan yang paling berbeda dari kebanyakan produk yang telah ada, saya yakin bahwa produk ini akan memiliki juga daya saing yang kuat. Karena mudah-mudahan ya juga kita tahu dari beberapa media sosial kalau jadi nanti di Buleleng
ada bandara dan lain sebagainya. Kita biar tidak jadi penonton di negeri kita sendiri. Ini harus persiapkan berbagai ciptaan-ciptaan yang dibutuhkan oleh manusia. Kan begitu, Mbak ya. Kalau kita hanya bisa nunggu ada fasilitas bagus dibuat oleh pemerintah, banyak orang yang datang, tapi kita pun tidak punya sebuah penciptaan untuk bagaimana kita bisa jual, gimana kita bisa maju jadi petani, kan gitu. Wah, luar biasa nih. Ternyata idenya Pak Wayan luar biasa pokoknya. Dari yang belajar otodidak aja Pak ya bisa menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Jadi karena tadi kan Bapak bilang kalau jual yang kering wah murah nih, kalau diolah bisa dapat 3 kali lipat. Siapa juga tidak mau kan Kenten. Berarti ini Bapak memproduksi vanili ini setiap hari Pak atau mungkin ada waktu-waktu Kalau tertentu? sekarang karena satu sisi kita, saya orangnya nggak suka bohong begitu. Kita paling seminggu kita buat beberapa liter dulu. Mhm. Karena ini kan juga kalau kita buat packaging dan juga pengawet secara alami, kalau sirup itu kan bertahan hanya 6 bulan. Itu pun dengan sistem yang manual yang tadi. Maka kita harus pelan-pelan dulu. Saya yakin karena saya tidak ambisi orangnya, tapi saya punya tujuan bagaimana hal kecil yang terus dilakukan menjadi sebuah hal yang besar di kemudian hari. Berarti kalau dalam seminggu sekali itu menghasilkan tadi berapa liter Pak untuk sirupnya? Itu tergantung daripada kemampuan kita didukung oleh sebuah faktor pendukung, karena harus di sini kan harus ada botol, peralatan kayak itu kita harus siapkan seperti merek dan lain sebagainya. Nah, saya menyesuaikan dengan kemampuan saya dulu. Mungkin kayak kemarin saya hanya 20 botol yang 1000 mili dan juga 10 botol yang 500 mili. Itu ada berakam sampai yang 250 mili juga, Mbak. Nah, itu untuk menghasilkan produk sebanyak itu perlu vanili berapa kilo yang kering Pak? Waduh, kalau itu perbandingan jauh, Mbak. Karena kalau kita membuat 250 mili mililiter sirup itu hanya membutuhkan setengah polong vanila ya. Tapi yang memang bagus, dia masih memiliki aroma, masih bijinya yang banyak, kan bisa dipikir itu. Makanya kalau kita jual 1 kilo itu, kalau 1 kilo kalau yang grade biasa ya B itu biasanya size-nya 16 cm-an, itu dalam 1 kilo bisa 300 polong biji vanili. Berarti lumayan banyak Pak ya? Ya, makanya inilah kita harus memang tidak vanili saja cukup, harus ada gula dan lain sebagainya juga ya. Berarti selama ini vanili yang Bapak olah itu murni dari hasil tani Bapak atau mungkin Bapak ada suplai-suplai dari petani yang lain? Ya tentu juga bukan murni dari saya, juga dari teman-teman komunitas juga yang punya beberapa kilo. Kadang-kadang ya saya juga pakai yang memang kadang-kadang dipanen tua oleh petani yang sudah belah-belah istilahnya, yang sudah pecah-pecah itu kan kadang-kadang kalau dijual ke toko-toko nggak laku, tapi kita masih bisa terima karena ya kita butuhkan biji vanili dan aroma vanili. Jadi kalau misalkan memang kalau ada reject sedikit lah istilahnya Pak ya, bisa, ya. Jadi itu masih bisa Ya jadi nilai. jadi Kalau dulu nilai. kan nggak nilai karena kita nggak bisa buat olahan gitu. Iya, jadi sekarang dengan sudah lumayan lama lah Bapak bergelut di vanili kurang lebih 11 tahun. Jadi sudah tahu nih kira-kira arah vanili ini dibawa kemana. Nah, salah satunya itu tadi sudah Bapak bilang bisa dicampuran kopi, kemudian untuk sirup yang bisa kita minum. Jadi kalau pendengar Pro 1 mungkin penasaran dengan rasa sirup vanili seperti apa, udah nanti hubungi aja Pak Wayan karena tadi sudah dijelaskan. Di mana bisa nyari Pak Wayan? Di YouTube katanya ada, di TikTok juga ada. Jadi keren nih, Bapaknya ternyata sudah digitalisasi banget. Semua media sosial Bapaknya punya. Nah, jadi ini juga penting banget nih. Banyak juga sebenarnya ilmu yang bisa kita dapat dari perbincangan pagi hari ini bersama Pak Wayan. Jadi di mana Pak Wayan yang memang lahir dari keluarga seorang petani Pak ya. Jadi meneruskan. Nah Pak, terus sekarang kan ya karena namanya manusia pasti ada umurnya kan Kenten Pak nggih. Jadi Bapak sudah pasti pengen usaha yang Bapak jalani ini ke depannya regenerasi harus ada. Nah mungkin Bapak punya ide nggak Pak atau cara tersendiri gimana sih caranya menggaungkan ke anak muda? Ayo anak muda kita bertani untuk menghasilkan buah vanili yang bagus yang untuk diolah. Mungkin Bapak punya nggak sedikit gambaran gimana caranya mengajak generasi muda itu agar mau mengikuti jejak Pak Wayan?
Nah, kalau saya sendiri sih sudah dari 5 tahun yang lalu, karena tempat saya merupakan sebuah pusat pelatihan pertanian swadaya pedesaan yang namanya P4S. Itu kita memang edukasi baik dari universitas, baik dari anak-anak muda yang kuliah yang jurusannya pertanian, yang di bidang misalnya marketing dan sebagainya. Kita ajak memang, karena di tempat desa saya di Ambengan itu saya tanam mungkin tidak banyak, 20 pohon paneli, di mana dengan pola pot kita bisa belajar di sana kawinkan paneli, perawatan, nah hasil panen, processing semua ada di tempat saya. Itulah tempatnya teman-teman, nanti adik-adik kita janganlah kita terlalu fokus bagaimana menjadi tujuan kita ya jadi ASN atau apa. Mulailah, karena kalau menurut saya anak-anak muda sekarang kalau mau menjadi penekun dari sektor pertanian, mereka yang akan sukses dan kaya ke depan. Kenapa saya katakan demikian? Dari berbagai penduduk yang ada di negara kita, contoh Bali, dari 4 juta penduduk kita, itu paling yang anak-anak muda kita yang menjadi petani tidak sampai 2-3%. Ini bayangkan. Nah, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu bertahan di kebanyakan orang yang tidak bertahan. Karena pertanian ini kan merupakan produk di mana dibutuhkan oleh semua umat manusia. Nah, ketika banyak orang meninggalkan profesi ini, berarti itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh generasi kita untuk bagaimana menjadi petani-petani andal, petani-petani muda keren yang sukses ke depan. Karena Indonesia kaya akan negara agraris, Mbak. Ini yang penting sebenarnya pemerintah juga gaungkan, anak-anak muda juga mulai berpikir jangan gengsi, karena kalau gengsi itu biasanya begini. Banyak orang yang sekarang menuntut tidak ada lapangan pekerjaan. Kenapa? Gengsi yang dipertahankan. Lebih baik menunggu pekerjaan daripada mereka mengeksekusi dari sebuah ilmu yang mereka tahu dari sektor pertanian, hanya nanam paneli 10 pot. Lebih baik dia nganggur, habiskan paket, akhirnya nggak dapat penghasilan, maka yang menjadi sebuah keluhan dan tuntutan, Mbak. Jadi benar Pak ya, sebenarnya benar banget nih motivasi dari Pak Wayan. Di saat ada sebuah pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang, kenapa kita tidak mau mencoba? Karena kan karena namanya petani akan dibutuhkan terus-menerus kenten Pak nggih. Yang penting mungkin dari sekian yang Bapak bilang mungkin inovasi. Kemudian kita lihat juga ke depannya, kira-kira nih prospeknya seperti apa? Kira-kira apa yang diperlukan masyarakat kan kenten Pak nggih. Jadi kalau memang masyarakat ke depannya butuh olahan vanili, kenapa tidak dari sekarang kan kenten nggih. Semua daripada produk pertanian itu kita bisa olah sebenarnya. Kayak cengkeh ya, logika sederhana kita bisa buat minyak cengkeh. Karena manfaatnya kita tahu bersama untuk ya kesehatan juga. Kayak paneli juga kan manfaatnya selain penenang, dia juga sebagai kesehatan juga. Kayak saya pakai ada bunga teleng, itu juga bagaimana bisa memberikan perlindungan kesehatan mata. Ini kaya akan manfaat semua hasil produk pertanian, Mbak. Hanya sayang kita lebih ya intinya gimana? Kita kurang kreatif lah untuk bagaimana membuat sesuatu yang memiliki nilai jual kan gitu. Jadi di sini diperlukan dan ditekankan inovatif Pak ya. Jadi agar kita tidak kalah dengan para petani mungkin yang lebih maju. Jadi inovasi harus kita ciptakan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Wayan. Tadi kalau Eni sendiri sih suka banget nih sama motivasinya Pak Wayan. Kalau ada bisa menghasilkan gitu ya dengan nilai jual yang lebih tinggi 1:3. Wah, siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak tergiur kan kenten Pak Wayan G. Jadi Pak Wayan sendiri juga putar otak nih. Daripada kita jual dengan harga sekian, kalau kita bisa olah menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual tinggi, ya udah diolah aja kenten Pak nggih, meskipun masih ada prosesnya. Nah, kalau boleh tahu Pak, proses pembuatan sirup vanili ini itu kira-kira perlu waktu lama nggak Pak? Dan prosesnya itu masih kategori sulit nggak? Sebenarnya gampang. Gampang. Yang sulit itu niat sebenarnya. Nggak mau belajar untuk mengolah itu kan. Karena proses dengan hitungan 2 jam atau 3 jam paling lama udah sampai packaging sebenarnya, tapi ya olahnya sedikit, tergantung berapa kok volume yang harus kita buat kan gitu Mbak. Kalau ya banyak ya lama juga kan gitu, karena kita masih ngolah ya beberapa puluhan botol, karena kita masih memperkenalkan produk ini ya tentu cepat. Karena kalau kita mengolah sampai 50 botol 20 botol itu cepat sebenarnya, 1 jam selesai Ya. Nah itu biasanya Bapak kalau dari proses produksi tadi Pak Wayan bilang paling butuh waktu 3 jam lah untuk menghasilkan produk itu udah packaging
packaging, udah bisa dijual. Hmm. Nah itu berarti Bapak kalau misalkan produksi setiap minggu Pak, dari hasil misalkan nih, anggap hari ini Bapak produksi untuk minggu ini, sudah selesai nih sore, itu udah langsung ada yang punya, udah didistribusikan Pak? Atau mungkin Bapak bikin stok dulu, nanti kalau misalkan ada yang beli udah tinggal kita kasih? Ya. Kalau kebetulan karena mungkin saya di Google Map, kalau sudah ada juga di sana kita pasang oleh-oleh paneli di Bali dengan berbahasa Inggris tentunya ya. Kita siapkan beberapa souvenir polong dan sebagainya. Memang sampai saat ini kita masih menyiapkan stok, kalau ada bule atau yang dari Prancis dari mana kita suguhkan itu dulu. Kita marketingnya dari situ karena di Google udah tahu kalau kebudidaya paneli Singaraja Bali pasti sudah ke rumah. Kalau mau orang-orang cari oleh Pak Aneli ya pasti sudah ke rumah saya. Nah itu awalnya untuk bagaimana saya memiliki stok dulu untuk bule-bule yang karena kita sudah mulai kerjasama dengan beberapa guide juga. Kita kasih berapa persen lah untuk bagaimana kalau ada tamunya dari luar menceritakan bahwa ada hasil produk Paneli baik dari sirup, baik kopi dan juga bin Paneli itu ada memang di petaninya. Berarti untuk harga jualnya lebih tinggi Pak ya, kejual kalau kita kasih ke lokal sama ke bule, harganya gimana? Itu lain cerita. Lain cerita. Ya, dan pasti semoga dengan langkah seperti itu jadi produk yang Bapak bisa yang Bapak jual itu bisa go internasional ke depannya Pak nggih. Sesuai dengan harapan Pak Wayan sendiri. Jadi merintis dulu dari awal. Nanti mungkin pasti akan ada regenerasinya yang akan menekuni dari usaha Bapak sendiri. Mungkin harapan Bapak ke depannya untuk para petani vanili seperti apa nih Pak? Intinya begini, kalau kepada petani jangan pernah menyerah karena petani ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Dengan kemuliaan yang terus kita tekuni, maka suatu saat bahwa alam semesta akan memberi kita sebuah materi untuk kecukupan kesejahteraan keluarga kita sebagai petani. Luar biasa, karena Pak Wayan juga terlahir dari seorang petani. Dan sekarang udah masuk kategori petani hebat ini Pak. Jadi sudah bisa mengolah dari hasil budidaya sendiri menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Wah ini udah luar biasa banget Pak Wayan, gak kerasa ternyata waktu kita sudah mau habis nih berdialog untuk pagi hari ini. Mungkin sebagai closing statement Pak, ada pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan, silakan Pak Wayan, Tia kasih waktu. Di akhir daripada acara hari ini saya sampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah bagaimana fokus kepada sektor pertanian karena pertanian ini napasnya daripada bangsa dan negara ini. Maka saya Wayan Deswi terus akan menyampaikan, marilah kita bersama-sama terapkan moto 5K. Belajar berkomunikasi, belajar membangun komunitas, belajar berkolaborasi, ada pemerintah dan lain sebagainya, belajar jaga sebuah kejujuran dan komitmen sehingga kita akan menjadi petani-petani yang memiliki produk-produk yang kayaknya terakhir adalah kualitas. Maka jangan juga kita abaikan yang namanya doa. Kita orang berkepercayaan dengan konsep Trite Karana, maka doa itu harus seimbang, ada dana, ada orang dan alat. Maka dari Singaraja Bali kita mengudara lewat Corong Pro 1 RRI. Mari kita bangkitkan dan kedaulatan pertanian sebagai negara yang agraris. Tentu kita juga akan bisa kaya menjadi petani yang berdaulat. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Wayan, luar biasa banget perbincangan hari ini, banyak banget ilmu yang di-sharing oleh Pak Wayan ya terkait budidaya dari Panili ini, pendengar Pro 1. Jadi itu tadi perbincangan kita di dialog interaktif Hai Bali Ken bersama Bapak Iwayan Rinaya selaku Ketua Komunitas Petani Vanili di Singaraja Bali yang membahas topik hilirisasi vanili, upaya meningkatkan daya saing pertanian. Wah luar biasa. Jadi untuk pendengar Pro 1 kalau penasaran seperti apa rasa dari sirup vanili atau kopi olahan vanili, silakan Anda bisa menghubungi Pak Wayan ya. Jadi untuk tahu gimana sih kira-kira rasanya, sensasinya seperti apa. Dan kita berharap semoga para petani yang ada di Singaraja dan di Bali pada umumnya, semoga semuanya bisa berinovasi, bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai jual tinggi seperti yang dilakukan oleh Pak Wayan Rinaya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua.
Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya.